skincare nih. Sebelumnya kan pas datang ke Mabes, Doktif nyebut Rolls Royce kan. Diduga pelatih bodong dok, kata Doktif. Nah, tanggapan Dr. Richard gimana nih? Nanti saya ajak dia keliling nih kalau saya nanti. Ya, at the time ya. Sebenarnya aku pengen bicara nanti sekitar mungkin 1 atau 2 bulan lagi ya. Aku pikir masalah ini sudah hampir selesai. Aku lebih pelit ngomong karena menurutku daripada kita perang argumen berkelahi, lebih bagus kita fakta aja. Nanti masalah hukum kan tetap jalan ya, baik laporanku ataupun laporan dia, dan mudah-mudahan sih bulan depan sudah selesai. Dan kalau misalnya ini semua sudah selesai, sudah ada fakta-fakta otentiknya, sudah keluar semua hitam di atas putihnya, nanti aku akan ceritakan semuanya ke kalian secara terang benderang. Berarti tadi handphonenya juga sudah disita oleh pihak Mabes juga dok? Pihak handphonenya sudah disita dari 1 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, 1,5 bulan yang lalu. Dan dia juga kabarnya juga kesel karena akun TikToknya juga kena gitu. Ya, yang sita kan bukan saya ya, yang sita itu penyidik ya, dan penyidik kan melihat ada unsur pidana di sana sehingga menyita akun tersebut. Dok, tapi kenapa sih, kan ini kan sudah gelar perkara ya, terus dia masih berani bilang Suneo, masih meragukan kredibilitas dokter juga segala macam gitu. Apa yang membuat, menurut dokter apa yang membuat dia masih berani untuk mengeluarkan statement seperti itu? Ya aku nggak tahu sih, cinta ditolak. Aku juga pengen tanya juga sih dengan dia sih, karena kalau tujuannya adalah pengen kasih edukasi masyarakat kan bukan seperti itu ya, bukan membuli fisik, bukan sampai masalah sunat dibahas, sampai masalah agama juga dibahas. Menurut aku itu bukan lagi edukasi ya, itu sudah masuk kebencian sih menurut aku. Dok, dikit dok, meriwain lagi ya dok, alasan dokter untuk mengajukan gugatan pra-peradilan apa sih dok? Oh, kalau pra-peradilan, jadi kayak gini ya, pra-peradilan ini kan kulakukan untuk laporan dia ke aku yang di Polda Metro Jaya ya. Saya ngikutin advice dari pengacara saya, jadi pengacara saya memberikan advice untuk melakukan pra-peradilan. Saya ikutin aja sih langkah-langkah hukum yang disarankan oleh kuasa hukum saya. Dan itu apa yang dituntut dok? Mungkin tunggu aja nanti kalau sudah selesai kan lebih enak hasilnya daripada ngomong sekarang. Terus kenapa kemarin dokter tidak hadir? Kenapa saya pra-peradilan? Menurut kuasa hukum saya, kasus yang dilaporkan Doktif, jangankan untuk naik jadi tersangka, dilaporkan aja menurut dia tidak pantas. Karena beliau beli bukan pada platform resmi, beliau beli tidak di tempat yang resmi, beli produk yang dilampirkan juga bukan produk saya, produk yang dilampirkan juga sudah BPOM. Ya kita uji aja semuanya, karena menurut dari kuasa hukumku ya jangankan untuk disidik ya, untuk berproses saja itu, untuk dilaporkan saja itu menurut dia tidak layak. Dok, kemarin kan ada yang nanya juga ke Doktif, kenapa sih kok kayaknya kesannya nyerang Dr. Richard terus? Nah, Doktif bilang karena Dr. Richard sudah menyerang pribadi, Dok. Oh, bukan karena dia naksir saya? Dia bilangnya kayak begitu, gimana dok tanggapannya? Katanya dibilang mandul. Dibilang diceraikan pasangan. Enggak, saya nggak pernah ngomong dia mandul. Saya nggak pernah bilang dia mandul, nggak pernah. Kalau kenapa dok? Nggak tahu. Berarti ini lebih ke saya bilang dopeng, saya bilang yang operasi plastik monyet, bukan dia loh. Berarti ini lebih ke penyerangan pribadi kan ujung-ujungnya ya? Lebih ke nyerang pribadi juga ujung-ujungnya, bukan ke skincare atau ke perusahaan atau dan lain-lain. Iya, makanya saya malas tanggapin. Saya minta maaf juga kalau misalnya saya juga sudah terpancing atau keluar jalur. Saya juga nggak mau terpancing lagi dan keluar jalur lagi, karena menurutku ini sudah nggak profesional sih. Makin lama kayak gini kan masyarakat juga ngelihatnya makin aneh dan makin lucu ya. Apalagi sama-sama profesional saling ribut satu sama lain ya. Makanya kita selesaikan aja di proses hukum. Bentar lagi juga sudah selesai proses hukumnya. Sama satu lagi ya jalan hidup masing-masing aja, saya pikir seperti itu. Dok, tapi kemarin di Mabes ketemu nggak dok? Ketemu. Apa mungkin yang dia ngomongin gitu? Enggak. Saya cuma sampaikan apa adanya di dalam penyidik di sana. Ini kan sebenarnya emak-emak yang mendapatkan informasi sebelah dengan PD-nya menyampaikan ke masyarakat. Jadi dapat informasi cuma setengah, tapi PD banget nyampein informasi ke masyarakat. Akhirnya kan jatuh sendiri. Akhirnya kan kena pencemaran nama baik kan. Ya beliau melakukan upaya hukum untuk gelar perkara terbuka, nggak apa-apa, saya hargain. Saya sedikit pun nggak bilang dia takut, nggak bilang dia ada apa-apa, nggak.
saya hargain supaya dia puas nanti kalau misalnya jadi tersangka dan nanti diketok palu harus di penjara, biar dia puas bahwa semuanya ini sesuai dengan koridor hukum yang ada. Jadi jangan bilang lagi nanti hukum dibeli, hukum dibayar dan lain sebagainya, karena kan dia sudah menempuh semua jalur hukum yang ada. Dan saya nggak jadi masalah. Bagi saya ini fakta kok. Saya punya izin prakteknya, saya punya lengkap, izin klinik saya lengkap, saya punya kompetensi semuanya jelas. Jadi menurut saya selesai sampai di sana ya silakan nanti dihukum aja, kita lihat. Berarti dengan mengeluarkan bukti-bukti ini membuka mulut dokter juga. Ya harusnya sih seperti itu ya. Kemarin juga penyidik-penyidik sana melihat ya terkejut juga sampai ditanya kok sebegitu yakinnya. Kan dokter kan datang ke klinik saya di Palembang. Jadi ceritanya tuh kayak gini. Dia tuh datang ke klinikku yang ada di Palembang. Sampai di Palembang itu dia pakai wig loh. Iya. Bayangin loh, dia datang ke Palembang ke klinikku pakai wig, menyamar. Ya kan kalau e-tiketnya baik kan tidak seperti itu ya. Ini menggunakan wig, datang mendaftar ke klinikku, daftar, lihat dokterku, dia tanya izin prakteknya dokter Richard, ada nggak izin prakteknya dokter Richard? Itu tiba-tiba dok. Lalu dokterku tidak menjawab, bukan bilang tidak ada, tidak memberikan jawaban. Karena kenapa tidak memberikan jawaban? Kan kita sudah tahu ya, orang datang untuk mau hara ya datang ya. Sehingga timku tidak memberikan jawaban. Dan dia kan bukan Dinkes, bukan dinas kesehatan, bukan Kemenkes juga yang harus kutunjukin ini izin pakai kita, ini izin kita punya. Yang nggak perlu kita tunjukin. Dia datang tidak bisa tunjukkan kan, berarti tidak ada. Dia lihat beberapa SIP karyawan saya ada, tapi dia tidak melihat SIP ku. Terus dia keluar dari sana dengan gagah dan berani, dia bilang Richard tidak punya SIP. Kalau memang saya salah, tuntut dong, tuntut. Ternyata saya punya. Jadi dia perawatan dok. Hah? Dia nggak jadi. Nggak jadi, cuma ngetes doang. Tapi dok kemarin Tapi kalau dia mau perawatan di sana ketegangan boleh, nggak Dok? sih, Dok? Boleh. Dok kemarin ketemu Tanggal di 9 Mabes, Desember. ketemu di Mabes ada adu mulut atau ketegangan nggak sih? Enggak ada mulut. Kita ngomongnya dengan pimpinan.